What's up WrestleMania, welcome back to Bacotin WWE. Setelah Edge is back di Royal Rumble 2020 setelah retire hampir 9 tahun sejak 2011, muncul pertanyaan apakah Edge bakal tetap bermain setelah WrestleMania. Setelah dia bermain last man standing melawan Randy Orton di Apex Predator. Dan gue bisa jawab secara cepat, jawabannya tidak. Ada beberapa jawaban atau beberapa bukti yang bisa menguatkan mengapa gue bisa memberikan statement bahwa Edge tidak bakalan bermain lagi atau tidak bakalan lanjut setelah WrestleMania. Ya mungkin aja Edge tetap lanjut, tapi mungkin aja dia bakalan kayak Goldberg. Mungkin aja nanti pas akhir-akhir pengen ke WrestleMania dia dateng, pengen ngerebut sabuk Universal atau sabuk WWE Champion kayak gitu doang. Gak bakalan setiap week in week out main, gak bakal mungkin. Alasan pertama ialah umur dia tuh udah 40-an, hampir 50 atau bahkan sudah 50 tahun. Itu tuh udah bahaya banget untuk bermain gulat, udah bahaya sebenarnya itu. Udah apa ya? Kan dia juga pas kemarin pensiun kan patah tulang ya, kayaknya sih patah tulang gitu. Kayak di umur yang 30-an tahun aja udah patah tulang, apalagi di umur lu yang udah mau 50 tahun. Resikonya tinggi banget lah. Kasian juga kan lu punya istri, punya anak, kalau misalkan lu cedera lagi kan kasian lu di rumah sakit lagi, cedera dirawat lagi, duitnya keambil lagi gitu ya. Sebaiknya sih untuk usia yang sudah segini mah sudah saatnya untuk istirahat lah di rumah. Mungkin aja berbeda kalau misalkan lu kayak Goldberg yang cuma main 5 menit. Tapi kalau misalkan Edge mengikuti jejaknya Goldberg, lebih baik jangan, karena pernah gue bilang di video Goldberg bahwa gue itu sangat tidak suka dengan Goldberg karena match yang hanya 5 menit, tidak menarik sama sekali. So alasan kedua ialah karena WWE harus menatap masa depan. Seperti yang dikatakan John Cena ketika dia return ke SmackDown di beberapa minggu yang lalu, dia berbicara bahwa SmackDown atau WWE harus menatap masa depan. Dan John Cena ialah salah satu orang yang sangat-sangat excited akan masa depan. WWE saat ini sudah memiliki banyak sekali superstar muda atau the next big thing di WWE. Sebut saja Roman, Seth Rollins, Drew, AJ Styles, The Fiend, Shinsuke, Sami, Braun Strowman, and many things lah. So di beberapa nama yang gue sebut tadi tuh ada yang sebenarnya bagus tapi dikesampingkan. Yang menurut gue mungkin kayak WWE ini merasa bahwa ini mah pemain ini mah ntar dulu lah, kita naikin yang ini dulu baru ntar naikin yang ini. Kalau misalkan Edge tetap bermain, maka yang kesampingkan ini makin kesampingkan dan makin terlupakan, padahal potensinya itu bagus dan bisa menjadi the next big thing di WWE. So jadi ya kan Edge ini juga kan sudah tua kan, juga di SmackDown perempuan pun, di edisi yang perempuan pun pemain-pemain itu kan udah muda semua tuh, yang tua-tua ada sih yang tua-tua tapi beberapa doang. Bintang-bintang muda udah mulai muncul banyak banget lah. Charlotte, Becky Lynch, Sasha Banks, Bayley, kayak banyak banget lah. Bahkan yang umurnya masih bisa dibilang masih bisa menjadi pemain gulat itu Bellator saja udah jadi Hall of Famer. Jadi universe yang cowok atau WWE generasi yang cowok harus bisa berotasi lah, seperti WWE yang cewek kan sudah mulai itu sudah bisa lah, saya yang cowok tidak bisa gitu lah. Jadi ya alasan ketiga mungkin menurut gua ialah karena Edge ini sudah dinobatkan sebagai Hall of Famer. Jadi dia ini sudah ibarat katanya legend. Dan legend itu tidak selamanya ada. Maksudnya ya legend itu sudah di atas tingkat lah. Legend itu sudah bisa dibilang orang yang sudah banyak pengalaman dan pensiun. Legend itu pensiun.
orang bisa dikatakan legend kalau misalkan dia sudah pensiun. Jadi ya bisa dibilang Edge ini salah satu legend yang kembali, atau orang yang pensiunnya sudah kembali. Kalau di bola ada Lionel Messi, kalau di SmackDown ada Edge. So karena Edge ini sudah sudah dianggap atau dilihat oleh universe WWE, dia adalah seorang legend, seorang red superstars. Jadi ya buat apa Edge bermain lagi gitu loh. Malah bisa-bisa nanti jika Edge bermain week in week out malah merusak namanya sendiri. Kayak misalkan dia nanti ada apalah ribut-ribut apa gitu kan, kayak merusak namanya sendiri. Dia juga kan kayak membuat rasa superstar si Edge ini tuh hilang, karena kan legend itu tidak pernah jarang sekali untuk tampil, jarang sekali untuk tampil atau pokoknya jarang sekali untuk tampil untuk bagi seorang legend. Nah misalkan si Edge week in week out main, maka menurut gua legendnya itu bakalan hilang, rasa legendnya itu bakalan hilang. Kayak John Cena beberapa minggu ini kan pokoknya ya semenjak dia syuting film-film gitu kan dia kan jarang tampil di WWE gitu. Dan semenjak ketika dia back, ketika dia kembali kan kayak wah semuanya merasa superior banget. Jadi ya legend itu memang jarang tampil. Jadi ya gimana guys, menurut lu apakah 3 teori gua tadi benar, dan apakah kalian setuju dengan 3 teori gua? Mungkin aja ya seperti gue bilang tadi, mungkin aja bisa Edge bermain lanjut, bisa aja. Tapi mungkin aja ya kayak Goldberg lah, main cuma di Fastlane, main cuma di Super Showdown. Tapi setahu gue sih tahun depan gak ada Super Showdown ya. Tapi misalkan kalau ada mungkin ya Edge bermain di sana doang. Nanti misalkan dia menang di Super Showdown dapat WWE Champion, ntar main di WrestleMania ketemu sama siapa, terus satu kali rebut dan selesai. Dan menurut gue jika nanti di WrestleMania Last Man Standing lawan Randy Orton, gue bakal yang menang Edge, karena mungkin menurut gue WWE ini ingin memberikan kesan yang berharga supaya Edge tenang di masa pensiunnya, karena menurut gue Edge dia bakal lanjut lah. So what's up guys, and always keep WrestleMania 36 tanpa penonton 37.